Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Oi Meilan dalam usia 67 tahun pada hari Jumat 17 Februari 2023 pukul 23.51. Ibu Oi Meilan adalah ibu dari Ibu Diah Novani dan Bapak Immanuel Rahadi, aktivis pengajar paduan suara Nafiri dan PS Anak, Sound Engineer GKI. Saat ini jenazah disemayamkan di Rumah Duka Ukrida, Ruang Agape lantai 5. Untuk info kebaktian tutup peti dan pemakaman dapat dibaca pada Warta Jemaat Online hari ini. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Berita kedua, peneguhan dan pemberkatan pernikahan akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri. Pertama, Saudara Yohanes Andreas, anggota GKBS Kedoya, dengan Saudari Ami Meitasari, anggota GKI Gading Indah, pada Sabtu 25 Februari 2023 pukul 9 di GKI Gading Indah. Yang kedua, Saudara Kevin Limosien, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Karina Anjani, anggota GBI Kelapa Gading, pada Minggu 26 Februari 2023 pukul 13 di GKI Gading Indah. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Yang ketiga, ibadah Rabu Abu. Rangkaian masa Prapaskah akan dimulai dengan ibadah Rabu Abu yang akan dilayani oleh Pendeta Stira Budi Purwosuwito pada Rabu 22 Februari 2023 pukul 19.30 di GKI Gading Indah dengan tema Berbaliklah kepada Tuhan. Yang keempat, One Community GKI Gading Indah dengan tema Laborare et Orare atau Aku dan Uangku pada Sabtu 4 Maret 2023 pukul 13 di GKI Gading Indah lantai 3 akan dibawakan oleh Yosua dari Aset Manajemen Konsultan. Info selengkapnya dapat teman-teman remaja lihat di Warta Jemaat Online. Berikutnya, Bina Pranikah. BPMK Klasis Jakarta Selatan mengadakan Bina Pranikah yang akan diadakan pada Sabtu 25 Februari 2023 melalui Zoom Meeting. Pendaftaran paling lambat 22 Februari 2023. Informasi lebih lanjut akan dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Yang keenam, bagi jemaat dan simpatisan yang tidak dapat liturgi cetak, dapat men-scan QR Code di sebelah kanan dari kursi di bagian belakang yang sudah ditempel pada kursi Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian pokok-pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Dengarkanlah Dia akan dipimpin oleh Pendeta Roni Nathanael MTH. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Menjagaku pada
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Dengarkanlah Dia. Begitu tema dalam kebaktian hari Minggu ini, yang menurut kalender gerejawi adalah hari Minggu Transfigurasi. Urusan dengar, mendengar adalah hal yang biasa yang kita praktikkan dalam keseharian hidup. Kalau kita meneliti teks Alkitab, kita menemukan ternyata kata dengar, mendengar, dengarkan itu jumlahnya cukup banyak, menunjukkan bahwa itu adalah hal yang penting. Nah, hari ini kita diajak bersama-sama untuk merenung ulang apa hubungan, apa korelasi urusan mendengarkan dengan kehidupan kita terkait dengan transfigurasi Yesus. Ya Tuhan, isi hidupku. Firman Tuhan di dalam Daniel 9 ayat 18 sampai ayatnya 19a berkata demikian. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarkanlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak untuk bersaat teduh sejenak melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Saya memberikan waktu 1 menit agar jemaat boleh menyampaikan apa yang akan didoakan. Naikkanlah doamu.
Bapa, dengarkanlah doa kami masing-masing. Kami tahu betapa tidak berharganya kami di saat kami melakukan dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Ampuni kami. Dengarkanlah doa kami. Kami mau naikkan semua doa yang kami bawakan tadi hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Lukas 11 ayat 28 berbunyi, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain,
lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Tidak gampang mengubah kebiasaan. Berulang kali saya sudah katakan, menyanyikan lagu ini jangan langsung begini-begini, tapi ikuti gestur sesuai kalimatnya. Tengah-tengah baru kita berikan salam damai. Awas ya kalau minggu depan masih salah. Mari kita mendengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dengar panggilan Tuhan, dengar panggilan Tuhan, ikut saling, ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Mau ikut walau sukar, mau ikut walau sukar, mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, dan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang maha hadir, dan karena itu kami yakin, kami percaya saat ini juga Engkau ada bersama kami. Kami rindu untuk boleh menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang telah memperlengkapi kami dengan penolong, yang memampukan kami untuk bisa menjadi seperti tanah subur itu, yaitu Roh Kudus. Maka mampukan kami untuk dengan gembira, dengan rela, membiarkan Sang Roh Penolong berkarya menghantar kami pada kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kuduskan dan layakkanlah kami memasuki pemberitaan firman-Mu ini. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai dengan 18. Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai dengan 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah, yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah semua orang, semua yang datang berlindung padanya, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Berbahagialah semua orang, semua yang datang berlindung padanya, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Mengapa rusuh bangsa-bangsa rencanakan hal sia-sia? Raja-raja dunia bersiap dan pembesar bermufakatlah, dan bersama melawan Tuhan, melawan yang diurapinya. Putuskan belenggu mereka, buanglah tali dari kita. Berbahagialah semua orang, semua yang datang berlindung padanya, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Dia bersemayam dalam sorga, tertawa mengolok mereka. Dalam amarahnya yang dahsyat, dalam murkanya ia berkata,
kakinya dengan gemetar. Mari mintalah kepadaku, dan ku berikan bangsa-bangsa menjadi milikku sakamu. Ujung bumi pun dengan memakai gada besi, mereka akan kau remukan bagai tembikar tukang priuk, mereka akan dipecahkan. Berbahagialah semua orang, semua yang datang berlindung padanya, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Karena itu raja-raja baik bertindaklah bijaksana. Hai para hakim di dunia, terimalah pengajarannya. Beribadahlah pada Tuhan, dengan gentar cium kakinya, agar murkanya tak menyala dan membinasakan hidupmu. Berbahagialah semua orang, semua yang datang berlindung padanya, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ciumlah kakinya dengan gemetar. Bacaan kedua, bacaan diambil dari surat 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 21. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan 21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, yaitu Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kita membaca dan mendengar dipersaksikan dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 9 demikian. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi.
Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Makanya dengerin dong. Pernah mengatakan seperti itu pada anak? Ketika kita menasehati anak kita dari ngomong baik-baik, mungkin karena si anak tidak juga merespon seperti yang kita harapkan, satu saat bisa ucapan kita menjadi nada tinggi dan keras. Sekarang Papa mau ngomong, kamu dengarkan. Wah, itu udah pasti serius, saudara-saudara. Jadi urusan mendengarkan sebetulnya akrab dengan keseharian hidup yang kita jalani. Nah, apa kena mengenanya dengan hari Minggu Transfigurasi yang kita rayakan hari ini sehingga tema kita berbunyi, dengarkanlah dia. Hari Minggu ini dalam kalender tahun gerejawi disebut Minggu Transfigurasi. Yaitu minggu terakhir sebelum rangkaian 6 minggu Prapaskah yang akan kita mulai masuki minggu depan. Kata transfigurasi tentu tidak ada hubungannya dengan Transjakarta, Transmart, dan sebagainya. Itu diambil dari teks kita, Matius 17 ayat 2. Persisnya dari istilah berubah rupa. Ketika dikatakan lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Nah, kata ini berubah rupa di dalam bahasa asli Perjanjian Baru menggunakan kata metamorfo. Ring a bell? Kalau Anda mendengar metamorfo, ingat apa? Ingat kupu-kupu pelajaran di sekolahan dulu. Tentang proses perubahan dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, dan kemudian menjadi kupu-kupu. Metamorfosis.
Itu istilah dari akar kata yang sama. Bahwa ada perubahan yang luar biasa yang terjadi. Dan itu yang terjadi atas diri Yesus. Bagaimana dikatakan wajahnya itu bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih seperti terang. Itu menunjuk tubuh kemuliaan Yesus setelah ia dibangkitkan. Makanya di akhir perikop kita, Yesus wanti-wanti berpesan supaya murid-murid jangan ngomong dulu sama siapa-siapa sebelum kebangkitannya. Nah, istilah ini, istilah berubah rupa, metamorfo ini di dalam kebanyakan Alkitab berbahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris, itu diterjemahkan dengan kata transfigured. Dan kata bendanya transfiguration, transfigurasi. Dari sanalah kita mewarisi istilah transfigurasi sebagai nama hari Minggu sebelum rangkaian 6 minggu Prapaskah. Nah, saat ini kita mau menyegarkan ingatan tentang hubungan peristiwa transfigurasi Yesus dengan kehidupan dan pergumulan kita pada masa kini. Kalau kita bicara tentang perjalanan iman kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, maka perjalanan iman kita itu kan bukan satu garis lurus, horizontal, datar, begitu terus. Apa begitu? Atau begini? Turun naik. Yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua ya. Itu realitas yang kita hadapi. Begitu kita dibaptis, kita diteguhkan pengakuan percaya, enggak mendadak sontak juga terus kita jadi malaikat. Tapi juga enggak boleh datar terus, turun naik. Nah, di dalam dinamika itulah salah satu problem atau masalah yang menurut saya kerap dialami, yaitu ketika kita bertemu dengan ketidaksesuaian antara apa yang kita harapkan tentang apa yang kita pikirkan, tentang apa yang menurut kita seharusnya Allah perbuat. Misalnya di dalam dunia kerja mungkin ada seorang Kristen yang baik, dia bekerja keras, sambil tentu dia juga berdoa, dia memohon supaya Tuhan membukakan jalan agar dia bisa dapat promosi, naik pangkat kedudukan. Ketika tiba waktunya, ternyata promosi itu diberikan kepada orang lain. Mungkin dia bertanya-tanya, Tuhan, kenapa? Kenapa kok dia yang dapat? Kenapa bukan aku? Aku kan udah kerja keras. Aku udah berdoa. Aku sudah memohon. Enggak cocok apa yang dipikirkan, apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Orang lain mungkin mengalami kondisi serupa terkait dengan kesehatan. Sudah berusaha sebaik-baiknya menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat, olahraga rutin. Yang namanya junk food dilihat pun tidak. Yang diasup selalu yang healthy food. Tidur teratur. Minum minuman keras enggak pernah, sebab kalau keras mah enggak bisa diminum. Pokoknya hidupnya sudah ikut aturan, mestinya sehat. Ndilalah satu saat sakit. Mending kalau cuma pilek, sakit serius. Mungkin bertanya-tanya juga, Tuhan, kok Tuhan biarin sih aku mengalami sakit seperti ini?
Berarti kan dengan pertanyaan itu ada pergolakan, saudara. Bahwa menurut si aku ini mestinya itu tidak terjadi. Mestinya Tuhan tidak membiarkan itu terjadi. Tapi itu terjadi. Nah, itu pergumulan yang mau kita angkat terkait dengan tema kita pada hari ini. Jadi kalau kita membaca Matius 17 ayat 1-9 tadi, mari kita mengingat latar belakang dari perikop itu adalah perjalanan Yesus yang sedang dia tempuh untuk menuntaskan rancangan Allah guna menyelamatkan dunia ini. Jadi kalau kita mundur sedikit, tidak usah jauh-jauh ke pasal 16 dari Injil Matius, maka menurut saya setidaknya ada 2 peristiwa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada di perikop ayat 13-20, yaitu pengakuan Petrus. Ketika Yesus bertanya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Setelah macam-macam pendapat, kemudian Petrus berkata, ayat 16 dari Matius 16 mencatat, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau kita membaca sampai di sana, lalu kita tahu ya Matius 28 pasal berarti ini sudah lebih dari separuh. Sepertinya ini good news. Bahwa akhirnya Petrus mewakili murid-murid yang lain bisa melihat, bisa tiba pada kesimpulan dan pengakuan bahwa benar Yesus adalah Sang Mesias, anak Allah yang hidup. Mestinya selanjutnya lebih lancar. Tapi apakah begitu? Peristiwa kedua terjadi sesudahnya. Yaitu ketika Yesus memberi pernyataan tentang apa yang harus ia jalani. Tentang apa yang akan terjadi atas dirinya. Ketika Yesus menceritakan kepada para murid, dia harus pergi ke Yerusalem menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Bagaimana reaksi Petrus yang belum lama, yang baru saja memproklamirkan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 22 dari Matius 16 mencatat begini. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Apa artinya saudara-saudara sikap dan perkataan Petrus ini? Bukankah itu menunjukkan bahwa bagi Petrus jalan yang harus ditempuh oleh Yesus seperti yang Yesus ceritakan itu tidak sesuai dengan persepsinya, dengan pikirannya, dengan harapannya tentang keberadaan Mesias. Bahwa buat Petrus, mana mungkin Mesias mengalami penderitaan. Bahkan tidak boleh mengalami penderitaan. Apalagi sampai mati. Seolah Petrus mau mengatakan, aku tidak mengizinkan hal itu terjadi. Karena bukan itu yang aku mau tentang keberadaan seorang Mesias. Nah, balik pada catatan teks kita Matius 17. Ketika Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat Yesus mengalami transfigurasi. Bagaimana wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Dan tidak cuma itu, bahwa kemudian ada Musa dan Elia yang berbicara dengan Yesus. Spontan Petrus juga bereaksi.
Kali ini dia berkata kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami di sini, berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah aku mendirikan di sini 3 tenda, 3 kemah, 1 untukmu, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Saudara, ini adalah ungkapan jujur dari Petrus. Dan justru karena jujur, maka sekali lagi itu menunjukkan bahwa memang itu yang ada dalam pikiran Petrus. Itu yang diinginkan Petrus, itu persepsinya. Bahwa peristiwa luar biasa yang terjadi itu akan membuatnya bahagia sekiranya bisa dipertahankan lebih lama lagi. Bayangkan, keren banget kan. Ada 3 tokoh penting berkumpul, ngobrol. Ada Sang Mesias, ada Nabi Musa, the great prophet itu. Ada Elia yang tidak kalah tenar dari Musa. Wah, Petrus menggebu-gebu. Dengan itu juga, bukankah Petrus secara tidak langsung mau mengatakan, udah Tuhan, di sini aja kita, ya. Udah mantep nih di sini. Enggak usah, lupakan, forget about the cross, lupakan tentang Yerusalem dan seterusnya. Ayo, saya bikinin kemah. Padahal peristiwa transfigurasi dan kehadiran Musa dan Elia justru adalah untuk meneguhkan Yesus guna menjalani Via Dolorosa itu. Injil Matius tidak cerita Musa, Elia, kongkow apa nih dengan Yesus. Tapi kita bisa melihat dari teks sejajar, yaitu dari Injil Lukas. Lukas 9 ayat 31 mencatat begini. Bahwa Musa dan Elia mereka hadir bicara dengan Yesus untuk hal ini. Yaitu dalam rangka berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Itu konten, isi obrolan percakapan Musa, Elia dengan Yesus. Tentang tujuan kepergiannya. Nah, kata kepergian di dalam teks Lukas ini, bahasa aslinya memakai istilah Exodus. Nah, kalau kata yang satu ini mengingatkan peristiwa apa, saudara-saudara? Exodus. Peristiwa keluarnya umat Israel dari tanah perbudakan di Mesir menuju negeri perjanjian, tanah Kanaan. Dan kita tahu Israel bisa menempuh perjalanan yang penuh dengan mara bahaya, dengan kesulitan di padang gurun itu hanya oleh kuat kuasa pertolongan Allah dan tentu ketaatan pada kehendak Allah. Demikian juga halnya dengan Yesus. Via Dolorosa, jalan salib, jalan penderitaan yang harus ditempuh Yesus luar biasa beratnya. Dan hanya dengan mengandalkan kekuatan Sang Bapa serta ketaatan kepadanya, Yesus akan dimampukan menuntaskan perjalanannya itu. Maka transfigurasi yang dialami Yesus dan kehadiran Musa, Elia adalah simbol yang meneguhkan kemesiasan Yesus, tapi sekaligus memantapkan pilihan Yesus untuk menempuh Via Dolorosa. Dan lagi-lagi sikap Petrus menunjukkan betapa persepsinya tentang Yesus keliru. Nah, kekeliruan itu tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Allah bertindak. Dan tiba-tiba sedang Petrus berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Seolah
ketika Petrus masih ngomong terus itu, lalu Allah menyetop. Kira-kira kalau dalam bahasa sehari-hari Allah berkata, meneng oh, diam, jangan terus sibuk hanya dengan pikiranmu, dengarkanlah dia. Kata akuo yang diterjemahkan dengan dengarkanlah adalah kata kerja imperatif, perintah, yang menunjuk pada perintah yang memberi dampak bahwa pihak yang mendengar itu harus melakukan, harus menaati apa yang didengarnya. Dengan demikian, saudara-saudara, ditegaskan bagaimana sikap yang seharusnya dalam merespons kehadiran serta karya Sang Mesias. Yang pertama yaitu lewat kesediaan yang tulus untuk menundukkan kehendak diri pada kehendak Tuhan. Dan bukan sebaliknya, hendak mengatur agar Tuhan mengikuti kehendak kita. Di sini kita melihat penegasan dari apa yang Yesus nyatakan dalam Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu poin pertama dari mendengarkan. Dengarkanlah dia adalah juga penegasan. Ini yang kedua, agar kita mau dengan serius memikirkan apa yang Allah pikirkan dan menjadikannya sebagai pusat pikiran kita. Sebagaimana respons Yesus kepada Petrus ketika tadi Petrus mencoba menghalangi dia menempuh Via Dolorosa. Matius 16 ayat 23 mencatat begini, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ibu bapak saudara-saudaraku, mari kita memeriksa hati dan pikiran kita. Adakah kehendak dan pikiran yang secara sadar ataupun tanpa kita sadari sebenarnya cenderung hendak mengatur, memaksa Allah menjadi dan bertindak seperti yang kita inginkan? Ini penting sebab manakala yang terjadi tidak sama dengan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, boleh jadi kita menjadi kecewa, bahkan marah kepada Allah. Ada sebuah lagu rohani populer sudah cukup lama. Bagian refrain lagu itu saya suka, liriknya mengatakan begini. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik, walau kadang tak dapat ku mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ingatlah, saat ini firman Tuhan menegaskan, dengarkanlah dia. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, ampuni kami. Kalau di sana sini kami juga pernah cenderung mau menjadikan-Mu seperti mau kami. Kami mau mengatur apa yang sepatutnya Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Dan ketika berhadapan dengan kenyataan tidak seperti itu, lalu kami menjadi kecewa, bahkan kami marah kepadamu. Tuhan, ampuni kami. Tambahkanlah hikmat, kekuatan, kemauan dalam diri kami untuk mau menyambut Engkau sebagaimana adanya Engkau. Membiarkan Engkau berkarya seturut kehendak-Mu. Mampukan kami untuk terus belajar memikirkan apa yang Allah pikirkan. Dan bukan cuma mengikuti pikiran kami semata. Tolong kami, agar dengan kesungguhan kami mendengarkan Dia, mendengarkan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami semakin mampu untuk memberi diri. Tuhan pakai sebagai tanda kehadiran shalom kerajaan Allah. Menjadi jalan berkat-Mu yang membuat orang-orang di sekeliling ikut memuliakan nama Tuhan. Beri kami kekuatan untuk tetap teguh dalam iman penyerahan kami kepadamu, sekalipun di sana sini yang terjadi tidak seperti yang kami harapkan, bukan seperti yang kami pikirkan. Dengan kerinduan itulah ya Bapa, maka saat ini kami juga datang bersahati. Kami memohon kiranya Engkau ya Allah yang boleh terus berkarya melalui berbagai lembaga, melalui berbagai negara untuk mengangkat beban yang telah menyesakan begitu banyak orang yang menjadi korban akibat bencana alam yang dahsyat di Turki dan sekitarnya. Kami tahu kami tidak perlu mengingat-ingatkan Tuhan supaya Tuhan ingat pada mereka. Sebab pasti Tuhan bukan cuma ingat, Tuhan ada bersama mereka. Tapi Tuhan ingin kami menjadi alat-alat damai sejahtera-Mu. Inilah kami, pakailah kami. Kami juga berdoa dan tetap memohon pimpinan penyertaan-Mu dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Ketika masih ada cukup banyak hal yang harus diupayakan bersama agar makin mewujud nyata kedamaian kesejahteraan di negeri ini. Maka Tuhan teguhkanlah para pemimpin bangsa kami untuk selalu mau berpegang hanya pada kebenaran dan keadilan. Dan kami sebagai rakyat juga mau dengan sungguh-sungguh mendukung
kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kebenaran dan keadilan itu. Kami juga berdoa ya Bapa bagi gerejamu di mana-mana tempat termasuk GKI Gading Indah, yang Tuhan panggil, yang Tuhan sertakan dalam mengerjakan misi Allah bagi dunia ini. Tuhan tolong agar gerejamu makin tekun, makin setia, mengemban misi yang Tuhan percayakan itu. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan GKI Gading Indah dengan berbagai pergumulan, tapi juga kegiatan-kegiatan dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Kami memohon hikmat Tuhan bagi majelis jemaat, personalia, badan-badan pelayanan dalam menyiapkan program untuk tahun pelayanan yang baru. Kami berdoa bagi rangkaian kegiatan Masa Raya Paskah yang akan dimulai Rabu depan dengan Rabu Abu. Tuhan pakai rangkaian kegiatan itu untuk menolong kami makin menghayati makna dari Masa Raya Paskah itu dalam kehidupan kami. Tuhan sempurnakan pekerjaan panitia Paskah, menyiapkan apa yang dapat menolong kami untuk dapat makin menghayati peristiwa-peristiwa yang luar biasa itu. Kami berdoa ya Bapa bagi keluarga-keluarga jemaat maupun simpatisan yang sedang bergumul dengan rupa-rupa masalah. Bagi mereka yang masih menggumuli sakit penyakitnya, kelemahan tubuhnya, baik yang sedang menjalani pengobatan, perawatan, ataupun yang ada dalam pemulihan. Tangan kasih Tuhan yang terus menopang, yang terus menaungi. Bagi keluarga yang sedang diliputi duka cita, Tuhan juga yang teguhkan iman penyerahan mereka, sehingga mereka tetap mampu memaknai peristiwa ini sebagai dalam terang iman mereka, dan Tuhan yang sempurnakan apa yang harus dilakukan. Kami berdoa ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami doa yang kami hayati lewat lagu ini. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian persembahan. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap saya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. sesat, sungguhlah janjinya akan lenyap, bahwa mahkota
terbaik kepada Tuhanmu. Mari kita doa persembahan. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur atas segala kasih karunia limpah rahmat-Mu dan segala rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga daripada itulah kami bisa memberikan persembahan ini. Terimalah persembahan ini ya Bapa, yang daripada-Mu juga asalnya, dan biarlah segala persembahan ini berguna bagi kami untuk kabaran Injil dan juga untuk pelayanan pada jemaat. Terima kasih ya Bapa. Kami alaskan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin.